Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, ya Clarissa doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Untuk kali ini aku akan ajak kalian buat general reading lagi seperti biasanya. Dan dimana yang kalian tahu bahwa ini tuh menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Ambil sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Untuk kali ini tema readingannya menarik banget ya, bikin dark digdukser. Temanya adalah diam-diam ada yang memata-matai ruang gerakmu, masih kepo segalanya tentang hidupmu karena dia masih belum ikhlas ya melepasmu. Nah, jadi ceritanya ini tuh ya aku melihat tadi ada seseorang yang masih memata-matai ruang gerakmu ya. Dia masih kepo segalanya tentang hidupmu. Karena dia merasa ya ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan atau dia tuju gitu ya. Atau ada juga yang masih belum ikhlas melepasmu. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari energi dia bagaimana, ciri-cirinya dia seperti apa, lalu tujuan dia apa memata-mataimu ya secara detail. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, ya silahkan kalian bisa chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke? Izinkan Clarissa menarik energinya terlebih dahulu, ya, menarik energi dari orang-orang yang saat ini masih kepo, ya, segalanya tentang hidup. Oke, kita akan mulai. Kita akan lihat ya, bagaimanakah energi orang yang masih kepo ya, memata-matai segalanya tentang hidupmu. Bagaimanakah energi dia? Seseorang yang masih kepo ya, segalanya tentang hidupmu. Seperti apakah dia orangnya? Oke, siap, kita akan lihat. Wow. Jika dilihat ya dari energinya, Clarissa bisa merasakan ya, orang ini dulunya pernah singgah di hatimu. Orang ini pernah berdealing denganmu. Orang ini pernah terikat ya sebuah hubungan denganmu. Tetapi hubungan yang kurang sehat, hubungan yang kurang baik, sehingga menimbulkan perpisahan antara kamu dan dia. Di sini aku merasa ya, ada pihak yang paling dikecewakan ya, bisa pihak dia atau pihak dari kamu. Karena apa? Yang aku lihat tuh sepertinya ada sesuatu hal yang begitu menyayat hati dan luka ya di dalam lubuk hati kamu, gitu ya. Terus juga aku tuh merasa bahwa sebenarnya orang ini tuh dia masih cinta sama kamu, dia masih seolah-olah ya masih ada keinginan dia untuk ingin ya mengulangi lagi gitu ya sejarah cinta antara dia dan kamu gitu, karena dia merasa bahwa pada saat dulu ya dia memang masih belum bisa menjadi pribadi yang baik. Pada saat dulu dia masih belum bisa ya menjadi apa yang kamu inginkan, tetapi saat ini dia sepertinya sudah mulai introspeksi diri ya dan berharap agar kamu bisa membukakan pintu maaf untuknya. Karena jujur ya, selama dia gak bersamamu, betapa sedihnya dia sering ya meneteskan air mata di dalam sepinya dia yang tanpa kamu sadari dan tanpa kamu tahu ya, semata-mata karena dia masih sayang, masih mencintaimu gitu ya. Aku melihat kesalahan terbesar yang dia lakukan kepada kamu ya, orang ini orang yang gak mau belajar dari kesalahan. Orang ini juga orangnya punya ego yang besar. Terus orang ini juga seenak dia sendiri. Sedangkan kamu tipikal seseorang yang sebenarnya tuh gak bisa diperlakukan seperti itu. Akan ada penolakan dari batin kamu apabila dia terus-terusan ya menekan kamu ya demi menuruti keinginan ego dia semata gitu ya. Karena ya kamu merasa ya di sini tuh kamu butuh dihargai ya, kamu butuh disayangi, kamu butuh dicintai, bukan malah disudutkan seperti itu.
Aku sih merasa ya, pada saat kalian dulu berpisah, ya, orang ini sebenarnya masih menyimpan rasa sayang yang begitu besar, gitu. Tetapi karena sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan dia yang sepertinya nggak bisa kamu maafkan, sehingga ya aku tuh merasa bahwa hubungan kalian tuh pada akhirnya berakhir, gitu ya. Mungkin ada sebagian di antara kamu yang saat ini ya, misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sontak gitu ya kepikiran dia. Ya maka di saat itulah artinya dia sedang memikirkanmu. Ya, batin dia sedang bergejolak seolah-olah dia ingin kembali ya terhubung komunikasinya dengan kamu. Karena dia masih merasa bahwa kamu adalah seseorang yang berharga di dalam hidupnya dia. Dan orang ini baru menyadari ya betapa baiknya kamu, betapa tulusnya kamu di saat kalian sudah tidak bersatu lagi. Pedih juga ya. Oke, itulah kehidupan cinta ya. Aku akan lihat lagi di sini bagaimanakah energi seseorang yang memata-matai ruang gerakmu, yang masih kepo segalanya tentang hidupmu. Oke, siap-siap ya. Aku akan ambil satu energi yang terang banget. Jika dilihat ya, dia adalah seseorang yang menurut aku, dia ini cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia harus munafik merahasiakan rasa cinta dia ke kamu yang begitu besar. Kenapa dia munafik? Ya karena ada banyak beberapa hal. Ada yang merasa gak percaya diri, ya, ada yang merasa mungkin saja ya pada saat dia mau menyatakan perasaannya di saat itu tuh kamu sudah punya pasangan. Atau ada juga yang ya dia merasa gak enak hati gitu loh. Karena basically antara kamu dan dia ini ada yang kayak temenan, ada yang kayak sahabatan, ada yang kayak bestian, ada yang kayak partner kerja, atasan dan bawahan gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi jika ditafsirkan dari energi kartunya, orang ini memiliki perasaan sayang yang begitu kuat kepada kamu. Bahkan orang ini sering banget merenungi kamu di dalam diam, seolah-olah ya orang ini ingin memiliki kamu, ingin menjadi pendampingmu gitu ya. Tetapi yang membuat dia merasa sedih, ya dia masih belum memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk mengutarakan rasa sayang dia kepada seseorang yang dia sayang, yaitu kamu. Memang yang aku lihat, orang ini tuh sering banget ya, dia ini cemburu-cemburu sendiri sama kamu gitu, karena diam-diam dia memantau ruang gerakmu, ingin tahu kepo-kepo ya, saat ini kamu tuh deket sama siapa, terus saat ini suasana hatimu kayak apa ya. Itulah yang terkadang tuh membuat dia merasa nggak nyaman gitu ya, membuat dia merasa cemburu, apalagi ketika misalkan ada beberapa di antara kamu yang menceritakan lawan jenismu ke dia. Karena kamu gak tahu ya kalau dia ini ternyata menyimpan rasa sayang yang begitu besar sama kamu. Ya seandainya kamu tahu pun ya kamu gak akan melakukan hal itu. Terus juga orang ini sepertinya sering banget ya memberikan kode-kode ke kamu ya. Misalkan kode-kode perhatian kecil gitu ya. Misalkan kamu dibelikan minum, makan ya. Terutama bagi kamu yang satu circle kerjaan sama dia, atau satu tempat kuliah, satu tempat study, satu tempat kerjaan gitu ya. Orang ini sering banget sepertinya memberikan perhatian-perhatian kecil semata-mata dia lakukan ya karena bentuk rasa sayang dia ke kamu yang begitu besar gitu. Tapi nggak usah khawatir karena dalam waktu dekat kamu akan melihat semuanya ya. Apa yang dia sembunyikan tuh akan terbuka secara jelas. Oke, kita akan lihat lagi ya. Bagaimanakah energi seseorang yang diam-diam memata-matai ruang gerakmu, masih kepo segalanya tentang hidupmu. Wah, tuh deh wah ya. Di sini ada energi yang cukup terang ya. Kalau dilihat ya, aku tuh merasa ya,
dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menjalani hubungan denganmu, dan hubungan yang kalian jalani ini sebenarnya hubungan yang salah, ya, karena entah kamu atau dia sepertinya sudah memiliki pasangan, tetapi kalian memaksakan diri untuk menjalani hubungan terlarang tersebut karena kalian berdua sama-sama nggak bisa mengendalikan perasaan kalian masing-masing. Kalau kamu jatuh cinta sama dia dan dia jatuh cinta sama kamu, gitu ya. Di sini terlihat ya bahwa saat ini sepertinya koneksi kalian sudah tidak terjalin lagi, sepertinya kalian sudah berjarak, sepertinya kalian sudah tidak pernah sama-sama saling memperhatikan, ya. Yang aku rasakan di sini sepertinya ada konflik batin yang belum usai, entah karena dia dulu nggak bisa menepati janji dia, atau karena dia dulu pernah nggak jujur sama kamu, atau ya mungkin ada masalah kecil yang akhirnya jadi besar dan kalian nggak bisa meredam masalah tersebut sehingga menjadi konflik berkepanjangan sampai detik ini. Dan di sini tuh ya walaupun secara realita atau secara fakta ya, kamu dan dia kan sudah nggak terkoneksi lagi, tapi jangan dikira orang ini nggak tahu ruang gerakmu. Karena diam-diam tuh ya dia masih sering ya kepo-kepo tentang kehidupanmu gitu ya. Apabila kamu merasa bahwa kamu sudah blokir ya segalanya kontak tentang dia, ya aku melihat ya karena orang ini tuh orang yang pandai dalam memata-matai kamu. Dia sepertinya mencoba pakai fake account atau pakai akun orang lain gitu ya untuk melihat ya apa sih sebenarnya saat ini yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan saat ini, kamu sama siapa gitu ya, bagaimana ekspresimu saat kehilanganku, seperti itu. Karena di sini yang aku lihat dia masih sayang sebenarnya. Jika ditanya ya apabila boleh jujur, ya dia sebenarnya masih nggak sanggup ya kehilanganmu karena dia masih menganggap bahwa diri kamu adalah orang yang berharga dan masih bersinar di dalam hatinya dia gitu. Dia sering banget ya tersiksa hatinya, dia sering banget tertekan ya pikirannya. Kenapa? Karena seseorang yang dia cintai pergi meninggalkan dia, sudah lama tidak bertegur sapa. Dan bagi dia ini adalah ujian terberat banget loh ya. Dia ditinggalkan gitu ya, dia merasa ditinggalkan pada saat dia masih sayang-sayangnya sama kamu gitu. Dan di sini aku melihat ada cahaya yang cerah, artinya masih ada potensi dia akan muncul ya di circlemu, dia masih akan muncul entah cepat atau lambat di dalam kehidupan kamu lagi dan kamu akan terkoneksi sama dia. Aku melihat seperti itu. Terus kita akan lihat lagi ya. Bagaimanakah energi ya seseorang yang diam-diam memata-matai ruang gerakmu, masih kepo segalanya tentang hidupmu, bagaimanakah energi dia? Oke, mari saya akan ambil satu kartu. Aku tuh ngerasa ya, kalau orang ini tuh sebenarnya dia orang yang penyayang banget ya. Dia orangnya berhati lembut, memiliki pemikiran yang dewasa, dan orang ini mencintaimu menggunakan hati dan perasaan dia yang paling dalam. Dan orang ini sama sekali gak pernah memandang fisikmu, gak pernah memandang kekuranganmu ya. Karena kalau boleh jujur ya dia sangat merasa bersyukur banget ya kamu sudah bisa menjadi versimu sendiri. Itu udah membuat dia merasa menjadi seseorang yang paling beruntung banget gitu. Di sini aku merasa ya bahwa memang di sini sepertinya masih ada benang merah yang belum terputus, benang merah yang belum usai ya. Artinya kamu sama dia di sini masih ada harapan untuk bersatu gitu. Karena walaupun dia ini orangnya dewasa ya, tapi memang masih ada sifat-sifat yang orang ini tuh pemarah ya. Dia orangnya sedikit egois dan orang ini tuh orang yang menurut aku tuh ya cara berpikirnya keras gitu. Sehingga aku merasa ya pada saat kamu sama dia dulu kamu tuh sering terjadinya cekcok atau kesalahpahaman yang sebenarnya itu masih bisa dibicarakan secara baik-baik.
Tetapi karena orang ini cara memecahkan masalahnya menggunakan emosi, ya alhasil tuh hubungan antara kamu dan dia jadi berantakan seperti sekarang ini keadaannya gitu. Dan di sini tuh aku melihat ya, dia seolah-olah sering banget ya intuisi dia berkata ya, kayak seolah itu percaya bahwa suatu saat sejauh-jauhnya kita dipisahkan saat ini pasti akan ada momen di mana kita akan bertemu lagi. Karena aku merasa bahwa benang merah ini masih belum putus ya. Akhirnya itu batin ya, kontak batin yang sering dia rasakan ke kamu itu juga kamu rasakan juga gitu loh. Karena memang pada dasarnya kalian berdua ini sepertinya masih menyimpan rasa sayangnya satu dengan yang lain gitu. Tetapi karena ada kesalahpahaman atau karena ada salah satu pihak di antara kalian, entah kamu atau dia, yang gak bisa mengimbangi satu sama lain, ya sehingga terpaksalah hubungan kalian jadi berakhir seperti saat ini. Tapi orang ini orang yang baik ya. Dia orangnya mengakui ya kalau dia pada dulunya itu salah. Dan orang ini juga orang yang kayak selalu mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu, ya semata-mata untuk memperbaiki diri gitu ya, agar kedepannya itu bisa menjadi pasangan yang lebih layak untuk kamu kedepannya gitu. Karena di sini terlihat banget ya, kamu sama dia terdapat perbedaan yang begitu mencolok ya. Misalkan kamu orangnya sabar, dia orangnya nggak sabaran. Terus kamu ini orangnya itu perasa, sedangkan dia ini orangnya keras. Jadi kan kayak dua perbedaan yang dipaksakan menjadi satu, yang akhirnya ya menjadi ikatan yang kayak amburadul seperti saat ini gitu loh. Tapi yang aku rasakan tuh ya ini masih ada ya benang merah yang belum putus. Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat tuh akan ada energi yang mendekati kamu. Ya kemungkinan dia akan muncul lagi di hadapan kamu. Terus jika dilihat ya, yang masih ya suka memata-mataimu, ya memata-matai ruang gerakmu, diam-diam masih kepo terhadap segala yang kamu lakukan tuh, kalau ini terlihat banget ya. Orang ini tuh orang yang menurut aku tuh dia paling ngerasa seneng banget ya di saat dia tuh dekat banget sama kamu. Jadi bisa dipastikan kalau orang ini ya dia sayang sama kamu, tapi rasa sayang dia ini rasa sayang yang tidak terungkapkan. Dan bisa dipastikan ya, orang ini tuh orang yang ada di satu circle pertemanan kamu. Ya entah pertemananmu di sosmed atau pertemananmu ya di dalam dunia nyata ya. Dia bisa jadi teman SMA-mu, teman kuliahmu dulu, ataupun mungkin ya sahabatmu yang saat ini satu circle denganmu ya, teman satu tongkrongan ya, teman satu obrolan gitu. Di sini tuh aku merasa ya bahwa kamu adalah sosok yang paling dia kagumi loh di antara yang lain gitu. Karena kan di dalam satu circle tuh nggak cuma kamu doang nih gitu, banyak banget ya pesaing-pesaingmu gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa ya dia merasa bahwa sepertinya ada chemistry yang nggak bisa dia bohongi gitu ya antara dia ke kamu gitu. Dia melihat kamu tuh seseorang yang energik gitu ya, kamu orangnya jujur, terus kamu juga orangnya feminim, kamu orangnya manja gitu ya, terus kamu juga orangnya itu nggak munafik jadi seseorang, sehingga membuat dia ini merasa terkagum-kagum banget sama kamu gitu. Kamu sebenarnya sering kok ya terkoneksi sama dia, kayak sering chatting sama dia gitu. Ya dia tuh ngerasa seneng banget loh ya saat kamu membalas chatnya dia. Kayak ada rasa seneng, rasa bahagia yang nggak bisa diungkapkan gitu. Tapi sayangnya orang ini masih belum siap untuk melakukan tindakan mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya ke kamu gitu. Karena ya selain dia nggak percaya diri, menurut aku tuh ya dia takut gitu ya kalau kamu berasumsi salah gitu loh. Karena basically kayak kalian ini sahabatan gitu. Sedangkan orang ini tuh kayak orang yang nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri. Walaupun sahabat, kenapa? Kalau memang itu adalah takdir jodohku. Kayak seolah-olah itu seperti itu.
Sedangkan yang dia takutkan, kamu ini salah asumsi gitu loh. Takut kalau misalkan dengan dia mengutarakan isi hatinya justru malah bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Jadi ya dengan terpaksa, dengan berat hati, orang ini sebenarnya memendam siksa ya di dalam batinnya dia gitu. Apalagi misalkan di saat ada orang lain yang deketin kamu gitu. Di sini sih orangnya asik ya menurut aku. Dia orangnya asik, enak kok diajak bercandaan, enak diajak temenan juga. Dan orang ini juga ya bisa menjadi temen yang bisa membawa positive vibes ya. Aku ngerasa seperti itu. Karena tuh ya dia orangnya asik gitu ya, mudah bergaul, gampang beradaptasi dengan siapapun. Bahkan kamu aja tuh kayak yang ngerasa cocok banget gitu ya temenan sama dia. Dan aku ngerasa tuh, tapi nggak harus semua ya. Di sini ada beberapa tuh yang sepertinya udah mulai nggak tahan banget deh. Harus munafik, harus membohongi perasaan diri dia sendiri ya. Di dalam siksaan kurun waktu yang cukup lama karena dia nggak mengutarakan isi hati dia ke kamu. Jadi dalam waktu dekat tuh akan ada yang ya dia berani mengutarakan isi hati dia kepada kamu semata-mata ya dia sudah sebucin itu loh sama kamu gitu ya. Bagi dia waktu penantian dia ini menahan perasaan itu udah lama banget gitu. Terus di sini tuh ada energi ya, orang ini adalah orang yang menurut aku dari segi usia ya, kamu sama dia ada perbedaan usia. Orang ini orangnya lebih dewasa banget deh daripada kamu gitu. Dia sudah ada yang memiliki pasangan, tapi ada juga dia yang sepertinya sudah pernah berstatus ya. Kalau dia laki-laki ya dia duda, kalau dia perempuan berarti dia janda gitu. Tapi ya dia merasa terobsesi banget ya mencintaimu karena ya dia merasa ketika dia dekat dengan kamu itu ada perasaan nyaman yang belum pernah dia dapatkan dari siapapun gitu. Aku tuh ngerasa ya kalau orang ini tuh menurut aku dia termasuk orang yang setia ya, yang setia banget gitu. Karena aku melihat masa lalunya orang ini tuh pernah dihianati ya sama mantannya dulu ya, sama pasangan sahnya dulu gitu loh ya. Dia dihianati sehingga membuat kayak orang ini tuh jadi lebih wanti-wanti dalam melangkah. Dia nggak mau mengalami kegagalan yang kedua kalinya gitu. Tapi semuanya berbeda ya di saat dia ini kenal sosok seseorang yang kayak kamu gitu loh. Kayak seolah itu dia sama sekali nggak pernah menanamkan kecurigaan sedikit pun. Kayak seolah dari auramu aja udah terpancar kalau kamu ini orangnya baik, tulus, nggak munafik dan jujur gitu loh. Terus juga di sini tuh aku merasa ya kayaknya orang ini pernah deh mengungkapkan tentang isi hati perasaannya ke kamu gitu. Tapi kalian tuh sampai detik ini tuh kayaknya masih belum ada ikatan apapun deh gitu. Entah karena kamu niat ngegantung dia, atau karena kamu masih merasa gak yakin sama dia, atau ya menurut kamu ya ini masih belum waktu yang tepat ya untuk kamu bisa mengambil sebuah keputusan gitu loh. Kalau yang aku lihat tuh orang ini bisa banget tuh ya, bisa menjadi sosok pemimpin yang baik kalau dia seorang laki-laki. Artinya ya dia bisa membimbing kamu ke arah hal yang lebih positif. Kalau dia seorang perempuan, ya aku merasa dia seorang perempuan yang bijak ya, yang bisa mengatur keuangan atau segalanya tentang keluargamu gitu loh. Orang ini juga menurut aku tuh orang yang tulus dan bersungguh-sungguh ya ketika dia menjalani komitmen. Tapi saat dia dipermainkan tuh kayaknya dia akan mulai banyak berubah, mulai banyak menarik diri, mulai banyak menjaga jarak sama kamu gitu. Tapi apakah ada kesempatan ya, misalkan kamu berbuat kesalahan, apakah dia masih bisa memaafkan kamu? Masih bisa, asalkan bukan dalam konteks perselingkuhan. Kalau konteks perselingkuhan ya, kalau seandainya kamu diterima lagi ya bersyukurlah, berarti itu adalah bonus gitu ya. Karena dari energi kartunya lebih berkata kayak lebih banyak nggak diterimanya sih gitu loh. Karena kan orang ini trauma dia ini tercipta dari perselingkuhan ya, bukan dari yang lain.
Terus juga di sini tuh seseorang yang masih suka memata-matai ruang gerakmu, masih kepo segalanya tentang dirimu. Aku tuh merasa ya kalau orang ini tuh orang yang pernah terikat hubungan atau menjalani hubungan denganmu, atau kamu pernah dekat berdealing dengan dia tapi belum pernah tatap muka ya satu sama yang lain karena adanya perbedaan ruang, jarak, dan waktu. Dan di sini tuh aku merasa kalau ada di antara kamu yang sepertinya sempat terluka karena pendapat-pendapat dia ataupun perkataan dia yang mungkin dia sengaja atau enggak ya. Yang jelas tuh kayak kamu merasa kesinggung gitu ya. Merasa sakit hati karena statement dia ke kamu gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh di awal dia seolah-olah mau menerima segala bentuk kekuranganmu gitu. Tapi ketika kekurangan kamu muncul di hadapan dia, justru kayak orang ini tuh malah memutarbalikkan fakta yang seolah-olah tuh kayak dia nggak terima gitu ya. Dia nggak mau menerima kekuranganmu yang ini gitu. Sehingga kayak kamu tuh ngerasa kok kayaknya nggak komitmen banget ya gitu. Dulu katanya siap menerima segala bentuk kekuranganku, tapi di saat kamu tahu kekuranganku kayaknya kamu nggak terima gitu, kayak mau menarik diri gitu loh. Tetapi ya di sini tuh aku merasa ya, memang di awal tuh dia belum bisa merasakan ya betapa tulusnya kamu ke dia, betapa baiknya kamu sama dia. Tapi di saat kamu sudah nggak terkoneksi sama dia, di saat itulah dia baru menyadari ya betapa dia telah meninggalkan seseorang yang sudah benar-benar sayang, tulus, dan baik sama dia gitu. Karena di sini yang aku rasakan tuh ada sebagian di antara kamu tuh yang nggak kurang-kurang yang ngasih kebaikan-kebaikan ke dia gitu ya. Misalkan menjadi support system yang baik, ada yang berkorban waktu, ada juga yang berkorban materi gitu ya. Dan di saat dia nggak terkoneksi denganmu inilah ya, dia baru ngerasa ternyata ya sesakit itu loh kehilanganmu ya. Ternyata ya aku nggak bisa munafik kalau aku tuh masih nggak bisa melepaskan ketergantungan perasaan aku ke kamu. Artinya tuh dia masih butuh kamu banget gitu loh. Di sini memang aku melihat ya, ujian terbesar kamu dalam menjalani hubungan ini adalah karena orang ini terlalu angkuh. Ya menurut aku dia terlalu angkuh sama kamu. Ya terlalu angkuh gitu, kayak kamu bilang ini tuh nggak pernah dia dengerin, bilang itu nggak pernah dia dengerin gitu. Ya jadinya kan kayak kamu ngerasa bahwa ya selama ini sia-sia gitu loh. Kamu berjuang demi hubungan ini, berjuang demi dia, tapi finally-nya itu zonk, nggak ada perubahan sama sekali ya. Kayak merasa effort yang udah kamu lakukan selama ini tuh ya kayak apa ya, nggak ada artinya banget gitu loh di mata dia gitu ya. Di sini tuh aku merasa ya dia ini masih tertarik ya sama hidupmu. Artinya tuh ya walaupun ada sebagian di antara kamu tuh yang saat ini udah bersama orang yang baru ya, tapi orang ini tuh kayak dia akan berusaha ya memasuki ruang celah kekosonganmu lagi gitu. Wah, di sini parah ya. Aku melihat ya seseorang yang sepertinya masih memata-mataimu ya, memata-matai ruang gerakmu. Dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sudah punya kehidupan cinta yang baru gitu. Jadi kayak orang ini tuh adalah seseorang yang dulu pernah berdealing sama kamu, tetapi hubungan kalian ini sudah berakhir ya. Dan orang ini memutuskan untuk hidup ya bersama pilihan barunya jika dibandingkan dengan kamu gitu. Jadi ada yang sudah menikah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah hamil, ada yang sudah punya anak gitu ya. Memang sih yang aku lihat tuh kamu merasa dikecewakan banget pada saat dulu sama dia gitu loh. Dan seolah-olah kamu dulunya gak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Dan ada juga yang sepertinya kamu ditinggalkan pada saat kamu masih sayang-sayangnya sama dia ya, ditinggal pergi bersama orang yang baru gitu. Ya memang ya aku tuh melihat penyesalan ini tuh
penyesalan yang di belakang. Ya memang ya, namanya penyesalan tuh nggak ada penyesalan di depan ya. Penyesalan selalu di belakang, seperti yang tergambarkan pada diri dia. Jadi kayak orang ini tuh dia merasa menyesal banget ya, sudah menyia-nyiakan kamu di saat dia sudah punya kehidupan baru bersama orang baru. Dan tentu ini kan kayak menjadi sebuah gejolak baru ya di dalam hidupmu, karena kamu pun juga nggak mau dicap sebagai pelakor ya, dicap sebagai pihak ketiga gitu. Karena menurut aku orang ini masih terobsesi, masih berambisi ingin deket lagi sama kamu. Wah, ini adalah tantangan terbesar yang harus kamu hadapi. Jadi saran dari aku sih lebih baik kamu harus bisa bersikap secara bijak. Jangan sampai kelemahan kamu dimanfaatkan lagi sama dia gitu. Karena bagaimanapun juga kamu juga harus pikirkan dong ya, orang yang bersama dia gitu. Kamu juga nggak boleh ya terlalu memikirkan diri kamu sendiri gitu. Terus untuk special card ya, aku tuh melihat di sini ada energi judgment. Jadi kebanyakan dari orang-orang yang energinya itu masih suka memata-matai ruang gerakmu, masih kepo segalanya tentang dirimu, mereka sebenarnya masih banyak perasaan cinta ke kamu, ya masih berharap agar kamu dan dia diberikan jalan untuk terkoneksi lagi ya sama kamu. Tapi ya di satu sisi tuh ada di antara kamu yang sepertinya masih terlalu kecewa sama dia, tapi ada juga di antara kamu yang menyambut dia dengan sukacita, dengan senang hati. Ada juga yang di antara kamu tuh kayak masih pikir-pikir gitu loh, karena ya mungkin saja ada beberapa di antara mereka itu yang melakukan kesalahan ya, atau melakukan dosa ke kamu, ini dosanya besar banget gitu loh, kayak seolah-olah tuh kamu masih belum bisa benar-benar ikhlas untuk maafin dia. Ada yang seperti itu. Terus kita lihat lagi. Dan kita akan lihat ya di sini. Ciri-ciri dia seperti apa ya? Ciri-ciri dan tujuannya. Kita akan lihat seperti apa ciri-ciri dia dan tujuan dia memata-matai kamu. Ya. Ciri-ciri dia seperti apa? Kalau di sini aku melihat ya, memang ada sebagian di antara kamu dan dia ini yang ya adanya perbedaan usia ya. Ada yang usianya terpaut jauh ya, lebih dewasa dia, ada juga yang terpaut lebih muda gitu ya. Dan tujuan dia itu apa sih? Ya semata-mata tujuan dia itu dia ingin memastikan ya, kalau pada saat dia datang ke kamu ini, kamu sudah dalam kondisi yang seolah-olah itu sudah bisa memaafkan dia, sudah bisa menerima segala bentuk kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Tapi tergantung kamu juga gitu, kamu sudah siap memaafkan dia atau enggak gitu. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, enggak semua loh di antara kamu ini ikhlas menerima dia kembali, terlebih di saat kamu masih mengingat rasa sakit yang pernah dia tinggalkan ke kamu. Karena menurut aku tuh kalau dari energi ini ya, ada yang kayak orang ini pernah memanfaatkan kebaikan-kebaikan kamu, dan kamu adalah korban yang dimanfaatkan sama dia, ini nggak ngerasa gitu loh. Kalau ternyata dia deketin kamu ini hanya demi memanfaatkan apa yang ada padamu gitu. Karena memang ya aku melihat kamu orangnya terlalu polos, kamu orangnya terlalu baik sama seseorang, tapi baik kamu ini baik yang kamu itu nggak lihat gitu loh. Apakah nih orang benar-benar layak atau nggak kamu tolong gitu, atau orang ini tuh sebenarnya masih mampu gitu. Karena memang ya menurut aku baiknya kamu ini baik yang terlalu ya. Tapi nggak masalah ya, akan ada karma baik yang datang padamu nanti. Terus kita lihat lagi, seperti apa ciri-cirinya orang ini ya, seperti apa ciri-cirinya dan apa tujuannya. Kalau di sini ya, aku tuh melihat ciri-cirinya dia adalah orang yang sepertinya punya kedudukan yang baik ya. Berarti dari segi finansial ya, beberapa di antara mereka itu finansialnya baik, tercukupi. Dia orangnya punya jabatan yang baik, terus dia juga orangnya bisa disegani gitu ya. Terus orang ini juga orang yang menurut aku tuh apa ya,
bisa dibilang tuh orang yang paling berpengaruh di dalam tempat kerjanya dia gitu. Untuk ciri-cirinya seperti itu. Orang ini memiliki mental yang keras ya, terus orangnya itu juga, tapi nggak harus selalu ya, ada yang sedikit mentang-mentang gitu, mentang-mentang yang pada saat dulu kamu bucin sama dia, yang seolah-olah kamu yang selalu memohon-mohon ngejar-ngejar dia gitu, sehingga dia menyepelekanmu. Terus tujuan dia apa? Ya memata-matai kamu. Kalau dilihat dari energi kartunya di sini tuh, dia sebenarnya masih belum ikhlas ya. Dia masih belum ikhlas melepasmu karena dia masih menganggap kalau kamu ini masih sangat berharga di dalam hidupnya dia. Maka dari itu, ya dia masih berusaha ingin tahu segalanya tentang detailnya kamu, tentang diri kamu gitu. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-cirinya dan apa tujuannya? Seperti apakah ciri-cirinya dan apa tujuannya? Oke. Kalau dilihat ya, dia ini sebenarnya dia orang yang baik. Dia orang yang tulus dalam mencintaimu, tapi dia sempat pernah merasa ya bahwa hubungan ini tuh nggak sesuai dengan kehendaknya. Karena kayak seolah kalian berdua ini berjalan di atas prinsip kalian masing-masing gitu ya. Dia dengan prinsipnya dia dan kamu dengan prinsipnya kamu. Sehingga kayak pikiran kalian ya, itu nggak bisa bersatu. Kalian nggak bisa menyatukan perbedaan tersebut. Sehingga di sini yang aku rasakan ya terjadilah kekecewaan. Kamu kecewa sama dia dan dia kecewa sama kamu. Tapi menurut aku tuh ini bukan akhir dari segalanya ya. Karena aku melihat ya di sini, di dalam hatinya dia, orang ini masih sering merenungi tentang dirimu gitu. Merenungi tentang apa? Ya merenungi kalau dia masih sayang sebenarnya sama kamu gitu. Dan dia masih berusaha ya kepo-kepo tentang diri kamu. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan gitu ya, kapan waktu yang tepat untuk dia bisa terkoneksi dengan kamu lagi gitu. Karena sebenarnya simple gitu tujuan dia pengen nyambung lagi sama kamu karena sudah sekian lama gitu. Ada rasa kerinduan, ada rasa kangen yang seolah-olah itu nggak bisa dia ungkapkan seperti itu. Oke. Kita akan lihat lagi ya, seperti apakah ciri-cirinya dan apa tujuannya. Seperti apakah ciri-cirinya dan apa tujuannya. Seperti apakah ciri-cirinya dan apa tujuannya. Kalau aku lihat ya dari energinya, ini hampir sama seperti yang nomor 2 ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini memang orang ini tuh sebenarnya dari segi materi dia sudah berkelimpahan ya. Terus orang ini juga menurut aku tuh dia sudah punya pasangan sah, tapi dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri dan dia nggak bisa mengendalikan perasaannya kalau dia sesayang itu sama kamu gitu loh. Karena dia merasa bahwa apa yang ada pada diri kamu ini nggak didapatkan ya sama pasangan sahnya, sehingga ya dia berusaha gitu ya menaruh hati dia kepada kamu. Bahkan sempat sih ada beberapa di antara mereka ini yang kayak berusaha menolak ya. Kayak seolah hubungan ini tuh hubungan yang beresiko, ini gak boleh aku ambil karena bagaimanapun juga salah. Tapi semakin dia melupakanmu, semakin tersiksa pula ya pikirannya buatmu gitu. Sehingga hal itulah yang membuat dia pada akhirnya tuh mau menjalani hubungan denganmu. Dan di sini tuh aku melihat ya kamu dan dia sepertinya ada kesalahpahaman, ada masalah yang belum usai. Ini sebenarnya masalah sepele sih, masalah kecil yang menjadi besar karena pada dasarnya kalian nggak memiliki kemampuan untuk menjinakkan masalah. Karena di sini masih ada campur tangan emosi ya dalam memecahkan masalahnya. Entah kamu atau dia yang masih terpengaruh emosi, yang jelas itulah yang menjadi akar dari konflik kalian yang saat ini tuh masih belum usai. Tapi kalau ditanya apakah dia masih cinta sama kamu, ya dia masih cinta. Dan tujuan dia saat ini adalah ya dia mau meminta maaf terlebih dahulu ya. Terserah kamu, ntar kamu mau menerima dia atau enggak. Yang penting tuh ya dia punya niat baik, mau minta maaf ke kamu terlebih dahulu gitu loh. Mau meminta maaf terlebih dahulu ke kamu gitu.
Terus kita lihat lagi ya di sini. Seperti apakah ciri-cirinya? Seperti apakah ciri-cirinya? Seperti apakah ciri-cirinya dan apa tujuannya? Oke. Kalau dilihat ya, orang ini tuh sebenarnya tipikal seseorang yang dia ini orang yang nggak suka ditekan, orang yang suka dengan kebebasan, dan orang yang nggak terlalu suka banyak aturan di dalam hubungannya. Sedangkan prinsipmu dalam menjalani hubungan tuh kamu orangnya berkomitmen ya sebenarnya. Kayak ya kamu nggak terlalu menekan dia sih, cuman dia aja yang kayaknya itu terlalu risih ya terhadap segala bentuk tuntutan dari kamu gitu. Karena yang aku lihat tuh sebenarnya tuntutan kamu bukan tuntutan yang aneh-aneh kok, tuntutan yang sewajarnya aja layaknya pasangan gitu ya. Nggak yang kamu harus gini, kamu harus berubah, kamu harus kayak gini kayak gitu, enggak gitu. Cuman kayak ya aku tuh pengen ngingetin kamu aja gitu, hargailah aku sebagai pasangan. Setidaknya sesibuk-sibuknya kamu juga harus meluangkan waktu untuk aku gitu ya, jangan pekerjaanmu doang. Tapi yang aku lihat ya entah pada saat kamu ngomong kayak gitu pada saat suasana hatinya nggak baik atau gimana, yang jelas tuh dia jadi nggak terima, dia jadi marah gitu ya, seolah-olah ya udah akhirnya membatasi interaksi denganmu, akhirnya dia ghostingin kamu, hilang gitu aja sampai detik ini ya, hilang ditelan bumi nggak ada kabar gitu. Dan memang sih aku merasa ya pada saat itu kamu adalah pihak yang merasa paling disakiti banget loh sama dia gitu loh. Karena kamu masih belum sempat memberikan penjelasan, tiba-tiba dia meninggalkan kamu secara sepihak. Kayak jadi di sini tuh kesannya kamu nggak diperlakukan secara adil gitu, kayak seolah-olah ya orang ini kok mentang-mentang banget sih gitu ya. Padahal ya aku tuh masih pengen ya ada sesuatu hal yang aku katakan, tapi kok jadinya gini gitu ya. Dan di sini aku merasa ya bahwa perasaan dia ke kamu ini sepertinya masih sangat besar. Tapi orang ini nggak memiliki keberanian untuk dia datang ke kamu. Kenapa nggak berani? Ya karena yang aku lihat tuh dia kan merasa bahwa dia adalah pihak yang paling berbuat kesalahan ya di dalam hubungan ini. Sehingga dia nggak punya nyali gitu. Takut kalau kamu masih nggak terima. Takut kalau kamu masih marah sama dia gitu ya. Terus untuk special card ya, di sini ada Ten of Pentacle. Jadi aku merasa ya tujuan mereka sebenarnya hadir lagi di dalam kehidupanmu itu untuk terkoneksi lagi, karena ada sebagian di antara mereka itu yang merasa bahwa aku dan kamu ini sebenarnya masih belum berakhir ya, kayak masih sering banget merasakan koneksi yang seolah-olah membuat dia ini jadi ada perasaan bersalah, seolah-olah membuat dia jadi ingin lagi datang ke kamu gitu ya, seolah-olah masih ada rasa cinta yang belum bisa dihapuskan ya. Jadi itulah alasan terbesar dia kenapa dia masih ingin hadir lagi di dalam kehidupanmu ya, dengan cara memata-matai ruang gerakmu dan masih kepo segalanya tentang hidupmu seperti itu. Oke, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa. Bagi teman-teman yang mau konsultasi berbayar silahkan hubungi saja kontak WA aku yang ada di bawah profil deskripsi atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu readingan berikutnya. Bye bye.